Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatih Akmal Mubarok dengan NIM 12140300038. Saya dari kelas 7A, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari semester pendek mata kuliah Metodologi Dakwah dan Manajemen Organisasi Kelembagaan. Tugas di sini berupa artikel penelitian. Artikel penelitian saya berjudul dengan Tren Peminatan Generasi Milenial Terhadap Ormas Islam dan Dakwah Digital. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang tren peminatan generasi milenial terhadap ormas Islam dan dakwah digital. Untuk pendahuluannya ada dua, yaitu perubahan pola konsumsi, di mana media sosial menjadi kanal utama bagi generasi muda dalam mengakses dan memahami ajaran Islam. Yang kedua ada konten dakwah digital, di mana konten dakwah digital ini hadir dalam berbagai bentuk seperti video pendek, podcast, infografis, dan kajian daring yang dikemas dengan bahasa yang santai dan visual menarik. Untuk pembahasan ada 3 poin. Yang pertama ada generasi milenial, yang kedua ada dakwah digital, dan yang ketiga ada ormas Islam. Yang pertama generasi milenial. Yang dimaksud generasi milenial di sini merupakan kelompok individu yang lahir antara awal 1980-an hingga awal 2000-an yang tumbuh dalam era perkembangan teknologi digital. Dan yang kedua ada dakwah digital, di mana dakwah digital sendiri merupakan bentuk transformasi dalam penyampaian ajaran Islam melalui teknologi yang modern yang memungkinkan generasi milenial untuk mengakses informasi keislaman yang lebih mudah, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga ada ormas Islam. Yang dimaksud dengan ormas Islam di sini, ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan berbagai organisasi lainnya yang kini aktif menggunakan platform digital sebagai sarana dakwah. Ini yang selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi peminatan milenial terhadap ormas Islam. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kemudahan akses, fleksibel waktu, serta variasi format konten menjadi faktor utama yang membuat media digital lebih menarik dibandingkan metode dakwah tradisional. Yang kedua, dakwah yang disampaikan dengan bahasa santai dan visual yang menarik lebih diminati dibandingkan ceramah konvensional yang terkesan formal dan kaku. Dan yang ketiga adalah kredibilitas dan transparansi menjadi aspek penting dalam menentukan ormas mana yang mereka ikuti baik secara online maupun offline. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi peminatan milenial terhadap ormas Islam yang sudah saya teliti. Yang selanjutnya ada perbedaan peminatan milenial terhadap ormas Islam tradisional dan digital. Yang pertama ada transformasi metode dakwah. Dulu pengajian dan ceramah secara tatap muka, sekarang dakwah melalui media sosial, video pendek, live streaming, dan diskusi daring, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemunculan komunitas keislaman digital. 1. Lebih fleksibel, tidak terstruktur organisasi. 2. Fokus pada minat khusus, podcast, forum diskusi, kelas tafsir online. Dan yang ketiga, menarik generasi milenial dengan pendekatan yang lebih interaktif. Yang ketiga ada perbedaan ormas Islam tradisional dan komunitas digital. Yang pertama, ormas tradisional itu berbasis keanggotaan dan kepengurusan
sedangkan komunitas digital mereka lebih terbuka, inklusif, dan diakses tanpa struktur yang formal. Ini adalah beberapa faktor peminatan generasi milenial terhadap ormas Islam tradisional dan digital. Yang selanjutnya ada strategi ormas Islam dalam merangkul generasi milenial. Yang pertama, strategi yang pertama adalah memanfaatkan teknologi yang dimana penggunaan fitur interaktif seperti live streaming, sesi tanya jawab dengan ulama melalui media sosial, serta penggunaan artificial intelligence atau AI untuk merekomendasikan konten-konten yang relevan yang dapat meningkatkan efektivitas dakwah Islam. Yang kedua, dengan pendekatan moderat, yaitu dakwah yang mengedepankan pendekatan moderat dan inklusif lebih disukai oleh generasi muda yang cenderung memiliki pemikiran yang terbuka. Yang ketiga, sumber kredibel, di mana sumber kredibel ini berkolaborasi dengan yang pertama akademis, ada ulama, serta pakar komunikasi Islam yang dapat membantu memastikan bahwa pesan dakwah yang disampaikan tidak hanya menarik, tapi juga memiliki landasan keilmuan yang kuat. Ini adalah salah satu strategi ormas Islam untuk merangkul generasi milenial dengan dakwah digital. Yang selanjutnya ada dampak peminatan milenial terhadap keberlanjutan ormas Islam. Yang pertama adalah regenerasi kepemimpinan, di mana banyak anak muda yang aktif di dunia dakwah digital mulai dilirik sebagai calon pemimpin masa depan dalam organisasi Islam. Dan yang kedua, ada tantangan keterlibatan, di mana meskipun mereka antusias mengikuti kajian online dan konten dakwah digital, keterlibatan mereka dalam kegiatan luring masih tergolong rendah. Yang ketiga, ada program hibrid, di mana ormas Islam perlu menciptakan program hibrid yang menggabungkan dakwah digital dengan aktivitas offline agar generasi muda tetap terhubung secara nyata dengan komunitas keislaman. Ini dampak keberlanjutan ormas Islam terhadap peminatan generasi milenial. Yang selanjutnya ada tren konsumsi digital di kalangan generasi milenial. Yang pertama ada pergeseran cara mengakses dakwah, yang dulu mungkin akses dakwah melalui majelis taklim, ceramah di masjid maupun forum-forum keagamaan, yang kini berubah menjadi media sosial. Melalui media sosial bisa juga melalui program digital yang lainnya. Dan yang kedua, faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada perkembangan teknologi dan dua perubahan gaya hidup, terus fleksibilitas dan kemudahan akses dibanding majelis taklim konvensional. Dan yang ketiga, platform digital yang populer. Di sini ada beberapa platform digital yang populer. Yang pertama ada YouTube, Instagram, TikTok sebagai media utama. Format yang interaktif seperti video pendek, infografis, podcast, dan yang kedua memudahkan akses tanpa harus hadir langsung. Yang keempat ada peran influencer muslim dan dai muda. Sini mereka menggunakan bahasa yang santai dan membahas isu relevan. Yang kedua lebih diterima dibanding metode dakwah yang tradisional. Yang kelima ada tantangan dakwah digital. Yang pertama ada validasi informasi keislaman, keterbatasan interaksi langsung dengan ulama, potensi terpaparnya paham yang tidak moderat, dan yang terakhir ada pentingnya literasi digital dalam memilah sumber-sumber yang terpercaya. Selanjutnya adalah pengaruh dakwah digital terhadap pemahaman keislaman dan perubahan pola dakwah. Ini adalah beberapa dampak-dampak dakwah digital pada pemahaman keislaman. Yang pertama, mampu mempermudah akses ke kajian Islam. Yang kedua, materi lebih mudah dipahami dengan bahasa yang ringan dan ilustrasi yang menarik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran dan
penerapan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dampak dakwah digital terhadap pola ibadah. Ini adalah yang pertama, konten dakwah mendorong peningkatan kualitas ibadah. Yang kedua, video dan podcast inspiratif memotivasi kedisiplinan dalam beribadah. Ini beberapa pengaruh dakwah digital terhadap keislaman dan perubahan pola ibadah yang telah teliti ke beberapa generasi milenial. Selanjutnya yaitu preferensi jenis konten dakwah yang diminati generasi milenial. Yang pertama ada video pendek dan reels, yang kedua ada podcast dan kajian online, dan yang ketiga ada infografis dan konten visual. Ini beberapa jenis konten yang diminati generasi milenial yang sudah saya teliti. Yang selanjutnya adalah harapan terhadap dakwah Islam di media sosial. Yang pertama, dakwah yang lebih relevan dan inklusif, yaitu menggunakan bahasa sederhana dan tidak menghakimi, pendekatan kreatif yang sesuai dengan kehidupan anak muda, dan membahas isu sosial dari perspektif Islam. Yang kedua, perluasan jangkauan dan aksesibilitas, yaitu menjangkau lebih banyak orang, termasuk di daerah terpencil, dan meningkatkan jumlah variasi konten. Yang ketiga, membangun ekosistem dakwah yang interaktif, yaitu di mana audiens dapat berdiskusi langsung dengan ustadz untuk meningkatkan keterlibatan generasi milenial dalam dakwah. Selanjutnya sebagai penutup yaitu dakwah digital telah membawa perubahan besar dalam cara generasi milenial mengakses dan memahami ajaran Islam dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan menghadirkan dakwah yang lebih kreatif serta edukatif. Diharapkan generasi milenial dapat semakin memahami ajaran Islam dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Mungkin sekian dari presentasi hasil penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.